Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, dikarenakan kita telah benar-benar masuk dan bertemu dengan bulan Ramadan, dan berharap ibadah kita pada Ramadan kali ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita bersama-sama mempelajari, mengkaji ulang tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan amaliyah ibadah di bulan Ramadan, yang semoga dengan kita menyempatkan waktu belajar bersama bisa menambah wawasan dan keberkahan, terkhusus mendapatkan keberkahan dari hadirnya bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita coba bersama-sama mengkaji ulang tentang pada tingkatan apakah puasa kita semua. Dikatakan bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan puasa orang biasa, shaumul am, puasa orang biasa. Apa itu puasa orang biasa? Yaitu puasa mencegah perut dari rasa kenyang dan mencegah farji dari memenuhi syahwat. Itu adalah puasa orang biasa. Jadi ketika kita sudah mampu mencegah perut kita dari rasa kenyang, mencegah dari rasa dahaga, mencegah farji kita tidak memenuhi syahwat di siang hari, itu ternyata kita masih golongan puasanya orang umum, dari golongan orang biasa. Kemudian yang kedua, tingkatan puasa orang-orang khos, shaumul khos, tingkatan puasa orang-orang istimewa. Bagaimana cara puasa orang-orang istimewa tersebut? Yaitu dengan mencegah panca inderanya dari melakukan dosa, yang hal ini tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan 5 hal. Yaitu yang pertama, menundukkan mata dari tiap-tiap hal yang tercela menurut syariat. Jadi orang-orang istimewa itu melakukan puasa, dia menjaga matanya dari hal-hal yang tercela menurut syariat, dari hal-hal yang diharamkan dilihat menurut syariat. Yang kedua, memelihara lidah dari perbuatan menggunjing, berdusta, mengadu domba, sumpah palsu. Karena apa? Diceritakan oleh sahabat Anas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khamsatu asya'a tuhbitus sauma ay tubtilus sawabahu
ada 5 perkara yang dapat menghancurkan puasa, yakni membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama, al-kazibu, berdusta. Jadi berdusta itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi membatalkan pahala puasa. Jadi ketika ada orang berpuasa melakukan dusta, puasanya tetap tidak batal, akan tetapi pahala puasanya menjadi batal, menjadi hilang. Yang kedua, wal ghibatu, menggunjing. Begitu juga orang yang menggunjing. Perbuatan menggunjingnya akan menghilangkan pahala dari puasanya. Yang ketiga, wan namimatu, mengadu domba. Orang yang mengadu domba ketika melakukan puasa, maka puasanya tidak batal menurut fikih, akan tetapi pahalanya akan hilang, pahalanya akan batal. Yang keempat, wal yaminul ghamusu, sumpah palsu. Terkadang ada orang yang berpuasa, karena hal dia berani melakukan sumpah yang dimana sumpahnya itu tidak benar, alias sumpahnya itu adalah palsu. Ini tidak membatalkan puasa, akan tetapi menghilangkan pahala puasa. Yang kelima, wan nazru bisyahwati, memandang lain jenis dengan syahwat. Ketika orang berpuasa memandang lain jenis, akhirnya timbul syahwat, maka hilanglah pahala puasa. Jadi ketika kita berpuasa sedangkan pahala dari puasa itu tidak kita dapatkan, maka akhir yang kita dapatkan adalah hanya lapar dan dahaga. Kemudian yang ketiga, mencegah telinga dari mendengarkan apa saja yang dilarang syara. Jadi mendengarkan apa saja yang dilarang syara itu adalah termasuk bagian dari puasanya orang yang istimewa. Yang keempat, mencegah seluruh tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang syara. Jadi anggota tubuh kita itu kita cegah dari hal-hal yang dilarang syara. Itu bagian dari hal yang senantiasa dilakukan oleh orang yang berpuasa pada tingkatan kedua. Orang yang berpuasa pada tingkatan kedua yaitu puasa orang-orang yang istimewa. Mencegah perut dari makanan-makanan yang subhat di waktu berbuka. Karena apa? Karena tiada artinya berpuasa dari makanan halal, alias kita makan syahur dengan sebuah makanan yang halal, lalu kita berbuka dengan makanan subhat, lagi-lagi dengan makanan haram, maka sia-sialah puasa kita. Puasa kita tiada artinya menurut puasa tingkatan yang kedua. Seperti halnya orang yang membangun sebuah gedung, akan tetapi dia rela menghancurkan sebuah kota. Jadi ada kota, karena hanya ingin membangun sebuah gedung, maka dia rela menghancurkan perkotaan tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atsyu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh dari pahalanya selain lapar dan haus.
Yang kelima, jangan memakan makanan halal terlampau banyak. Ini juga tidak baik menurut tingkatan puasa yang kedua, yaitu tingkatan puasa khusus, tingkatan puasa yang istimewa. Karena apa? Ada sabda Nabi yang mengatakan, ma min wi'ain abghada ilallahi mim mali'in minal halal. Tidak ada sebuah wadah yang lebih dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perut yang dipenuhi dengan makanan, meskipun makanan itu adalah halal, apalagi makanan itu haram. Sedangkan halal pun ketika kita makan terlalu kenyang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, meskipun makanan kita itu halal, ketika kita berbuka janganlah terlalu banyak kita makan, karena itu bagian dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggugurkan tingkatan puasa yang istimewa. Selanjutnya yang ketiga, tingkatan puasa orang yang teristimewa, yaitu puasanya hati dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi. Pikirannya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila memikirkan dan menginginkan selain Allah, maka ia dikatakan batal puasanya. Inilah termasuk tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasanya para nabi dan puasanya para siddiqin. Karena pelaksanaan puasa ini adalah dengan menghadapkan diri secara murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit pun berpaling. Tidak hanya cukup menahan lapar, tidak hanya cukup menahan haus, tidak hanya mencukup menahan anggota tubuh dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, yang tidak diperbolehkan oleh syariat, ataupun dimakruhkan oleh syariat, atau tidak dianjurkan oleh syariat. Akan tetapi selain itu, ditambah dengan hati yang hanya menginginkan, pikiran-pikiran yang hanya berpikiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit pun berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tingkatan puasa ini, marilah kita lihat pada diri kita masing-masing. Pada tingkatan apakah puasa kita, pada tingkatan apakah kita mampu berpuasa. Setidaknya semoga dengan pengetahuan ini, dengan penuh keikhlasan, kita bisa berusaha melaksanakan puasa. Tidak hanya cukup puasa tingkatan yang terendah atau yang pertama tadi. Setidaknya ketika kita tidak mampu melakukan puasa tingkatan yang ketiga, kita mampulah berpuasa dengan tingkatan yang kedua, yaitu selain kita menjaga diri kita dari makan dan minum, menahan lapar dan haus, kita juga harus mampu menjaga diri kita, menjaga anggota tubuh kita, mulut kita, mata kita, dan anggota yang lain dari perkara yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan pahala dari puasa kita, tidak hanya dahaga dan lapar yang kita dapatkan. Hanya ini mungkin yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga sedikit ini bisa menjadi wawasan dan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan dan waktu yang sama. Untuk besok malam kita rutinkan pada bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.